Dan tiba-tiba salah satu pohon coklat yang berada di samping rumahnya bergerak sendiri. Pintu dapurnya si Nyai dilempar menggunakan potongan dahan pohon. Namun semakin dekat dengan si Nyai, tepatnya di atas si Nyai. Setelah itu perlahan si Sri memutar kepalanya 360 derajat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Wahyu Rahmat Hidayat. Gue tuh sekarang mau menceritakan cerita horor tentang penunggu pohon coklat. Kisah ini dibuat oleh Fendi lagi dari Twitter. Boleh dicek @nyetopcovid19. Oke, langsung mulai ya. Cerita ini katanya berdasarkan pengalaman yang dialami temannya bernama seorang perempuan, dan gua udah dapet izin ya dari orangnya buat cerita. Nyai adalah perempuan yang diberi karunia lebih oleh Allah, oleh Tuhan kita, dan kadang karunia ini membuat Nyai merasa takut, kadang juga seru, bahkan mengerikan. Sehingga Nyai mampu untuk melihat dan merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib. Ada banyak kejadian horor yang dia alami. Salah satunya ini kita akan ceritakan. Kejadian ini berlangsung beberapa tahun yang lalu, tepatnya di daerah Jawa Timur. Rumahnya dia itu berada di kaki sebuah gunung api yang masih aktif. Pada waktu itu kejadian tuh waktu hari Jumat. Seperti biasanya, Nyai mengikuti ayahnya untuk bekerja di sebuah perkebunan coklat yang berada di daerahnya. Hari sudah sore. Ketika Nyai dan ayahnya meninggalkan kebun coklat untuk pulang ke rumah, sore itu gerimis dan rumah Nyai dan ayahnya berada cukup jauh dari kebun coklat itu. Nyai dan ayahnya menaiki sepeda ontel. Nyai pun memeluk ayahnya dengan erat karena takut kena hujan wajahnya. Ayahnya dengan semangat 45 mengayuh sepeda itu dengan sedikit lebih cepat karena hari sudah mulai senja dan kondisi gerimis. Setelah Nyai dan ayahnya melewati beberapa kebun coklat milik orang lain, terus udah sampai itu di rumahnya yang letaknya di pinggiran paling pinggir, sehingga berbatasan langsung dengan kebun coklat tersebut dan tanah kosong punya omnya. Sesampainya di rumah, ayahnya si Nyai langsung menaikkan sepeda ontel kesayangannya itu. Rumahnya Nyai dan ayahnya yang keluarganya tinggalin itu rumahnya rumah bekas peninggalan Belanda. Kebanyakan tuh peninggalan Belanda ya gimana kan. Jadi desanya ya kuno gitu, cenderung menyeramkan. Ayahnya Nyai pun masuk ke rumah dan tak lupa mengajak Nyai untuk masuk juga. Nyai masih melepas sepatu di teras depan rumahnya, dan tiba-tiba salah satu pohon coklat yang berada di samping rumahnya bergerak sendiri. Bergerak sendiri, sedangkan pohon yang lain diam. Gimana itu? Yang lainnya diam. Sendiri dia lagi sendiri. Habis ngelepas sendal atau duduk bentaran, terus tiba-tiba gerak sendiri pohon coklat satu. Yang lainnya diem. Gerakannya seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang kuat, sehingga pohon tersebut melengkung bagian atasnya. Gini dia. Iya, teman-teman, melengkung gimana tuh? Nyai melihat sekeliling, tak ada orang satupun, binatang dan lain-lain yang sedang di sekitar pohon itu. Nyai yakin itu ulah makhluk-makhluk kecil, namun dia belum menampakkan wujudnya. Nyai pun segera masuk ke rumah, takut dia buru-buru masuk. Kaget karena harinya sudah mulai gelap. Bukan takut si hari udah gelap, cuacanya hari gelap. Nyai pun bergegas untuk mandi. Ketika sedang di kamar mandi, Nyai mendengar seseorang memanggil namanya. Makin lama makin nyaring dan dekat. Panggil lagi mandi. Terus tiba-tiba kayak ada orang yang manggil. Gimana itu perasaan? Kaget lah dia pasti. Makin lama makin nyaring dan dekat. Nyai pun menghentikan mandinya karena suara itu sudah amat sangat dekat. Berarti pinggir bisa. Nggak bisa di belakang, di depan, deket. Kan dekat. Di sekitar lah. Semeter lah. Setelah Nyai diam, dia tertawa. Tawanya melengking dan nyaring.
saking kencang katanya. Wah, Enggak bukan gitu. gitu. Oh gitu ya. Rupanya dia menggodaku seakan mengajak bercanda. Oh, dia ngajakin bercanda. Bete Ali. Iya. Nyai pun bergegas menyelesaikan mandinya. Setelah itu Nyai duduk di dekat pintu dapur yang apabila dibuka akan langsung terlihat tanah kosong milik omnya. Nyai pun dapat merasakan kehadirannya di balik pintu. Dia pun berkomunikasi. Dia menceritakan bahwa dia sedang mencari teman. Oh, berarti si Goib tadi. si goib jin tadi dia nyari temen. Dia punya teman kesepian. Iya. Dia kalau temenin kalau punya duit doang nanti. Iya. Kalau nggak ada duit dia pergi. Itu teman bangsa. Dia pun menginformasikan keberadaannya. Dia menceritakan bahwa dia adalah penduduk pribumi yang dulu dijadikan tumbal oleh Belanda. Nyai pun bertanya mengapa bisa dijadikan tumbal, dan si jin itu menceritakan lebih detail. Dia adalah penduduk asli desa ini. Dahulu kala setelah Indonesia merdeka, dia ikut salah satu keluarga Belanda agar nantinya bisa disekolahkan oleh keluarga tersebut. Namun naas keluarga Belanda yang diikutinya ternyata terindikasi berkhianat, dan akhirnya si cewek itu menjadi sasaran pemerintah untuk dibunuh. Jadi si Belanda ini dia berkhianat sama pemerintah Belandanya. Si Nyai ini jadi sasaran pemerintah untuk dibunuh. Berarti dia tumbalnya bukan tumbal. Jadi dia tinggalin. Iya, dia kambing hitam macam-macam. Iya. Karena kan ngerasanya bukan keluarga gue, ini keluarga orang, tinggalin aja. Dikambing hitamkan berarti. Iya. Berarti tahun 2022 yang akan datang berarti kambing yang berwarna Merah. hitam demo Kambing ganti ya, ganti. ganti Iya. bulu jadi kambing putih Benar. demo Teman-teman benar. dia nggak mau jadi kambing hitam ya. Ketika dia tertidur, keluarga Belanda itu pergi semua. Di rumah itu cuma ada dia, dan dia akhirnya jadi sasaran. Oh, jadi dia ditinggalin nih sendirian, lagi tidur pagi-pagi kayaknya tuh. Pagi orang nggak juga sore juga sore. Dia lagi ketiduran deh ya. Terus itu orang Belanda itu pada pergi. kali Ya, karena udah jadi ini dia udah diincer-incer. dicat Parah, kasihan ya. Setelah itu lehernya diikat, tubuhnya dirantai, diikat di pohon, dan rantainya ditarik oleh mobil. Jadi kayak tubuhnya diikat nih di pohon, terus badannya pakai apa? diikat di pohon apa Pakai rantai. Tubuhnya diikat di pohon semuanya. Habis itu dirantein badannya, jadi itu bulan gua badan, leher, semuanya. Habis itu ditarik oleh mobil tentara sampai lehernya terputus. Berarti lehernya yang gini ditarik sama mobil tentara. badannya ditahan pohon Iya, diikat nih sama rantai. boleh jadi itu terus Kepalanya putus, Kejam. gimana? Kejam sekali. Nah, di situ katanya awal mula mengapa dia gentayangan. Jadi habis itu dia gentayangan, lehernya masih ada kayak kasih lah masih ya. Kayaknya dia nyatu lagi. kalau misalnya si itu nyai takut pengen Iya, kepala nggak ada doang. pala. Iya, Iya. takut ya Terus si makhluk itu ngasih tahu namanya adalah Sri katanya. Namanya Sri. oh dia game goib itu Jinnya, namanya Sri tadiannya Iya. sebelum dia jadi jin Mm-mm. jadi setan gentayangan Sejak saat itu si Nyai tidak pernah lagi diganggu. Kadang dia menyuruhku lekas masuk ketika senja agar tidak diganggu teman-teman sebangsanya yang lain. Karena saat senja itulah mereka bebas sendiri. Kata si Nyai ini ketika senja jadi bebas itu jin. makanya orang tua dulu kita tuh katanya kalau misalnya Balik, iya. jadi itu makhluk nyari kita buat bentuknya dia gitu. masih Benar. ketubuh apa maghrib jadi pohon pisang. Iya, maghrib jadi pohon pisang, ntar dibawa kolang wewe. Bener. Beberapa hari setelah itu Nyai pergi untuk naik gunung bersama teman-temannya. Selama 3 hari naik gunung dia. mendaki Mendaki. kalau naik motor Iya, naik motor mendaki Beda. gunung. Ketika Nyai pulang, pohon yang biasanya menjadi tempat Sri untuk berayun dan tinggal ternyata sudah tak ada, rata dengan tanah. Nyai pun bingung bukan main. Beberapa pohon lain pun begitu. Ternyata omnya sengaja memotong semuanya untuk dijual. Dia nggak tahu kalau di situ ada si Sri. iya di sini kan nggak tahu cerita kalau Iya. awal dulunya gimana
namanya orang awam ya. Wajar, nggak tahu. Nyai pun masuk ke rumah dan duduk dekat pintu dapur. Nyai berharap dia menemuiku. Oh, jadi si Nyai berharap si Sri itu menemui dia. Iya. Karena si Nyainya penasaran apa yang terjadi dengannya ketika rumahnya sudah tak ada. Tak lama kemudian Sri sama si Nyai pun kembali berkomunikasi. Batin dia komunikasi. Pintu dapurnya si Nyai dilempar menggunakan potongan dahan pohon. Ini apa, ranting-ranting. Iya, ranting-ranting ditempongin. Wah, berarti marah bener emang. Sampai batang ditempongin. Wah, itu udah kuat. Nyai pun berpikir kalau Nyai takut maka dia akan merasa menang. Kalau Nyai takut berarti si Sri akan ngerasa menang. Nyai kan nggak harus takut kan. Jadi Nyainya nyuekin si Sri, cuekin lah bodo amat. Iya, bodo amat. Iya. Iya. Nyai menyampaikan bahwa itu terjadi tanpa pengetahuan dia. Dia kan karena si Nyainya lagi mendaki gunung, nggak tahu apa-apa. Pas balik ya udah rata, digusur. Kata si Nyai, lah Sri kamu kenapa marah ke saya? Saya nggak tahu apa-apa. Ya, nggak tahu apa-apa dia. Sri pun pergi entah kemana, ngambek. Dia salah paham. Setelah itu dia tidak pernah muncul lagi. Selang 2 minggu kemudian dia kembali muncul. Kali ini dia di pohon melinjo di ujung gang masuk rumah. Jadi di ujung gang masuk rumahnya ada pohon hijau. Dia diem di pohon hijau. Kata si Nyai, kemana aja? Nggak pernah kelihatan. Dan si Srinya jawab pakai bahasa Jawa, aku wes oleh omah anyar, omahe koncomu, yang artinya aku sudah dapat rumah baru, rumah temanmu. Jadi selama 2 minggu dia mengikuti Nyai kemana-mana dan akhirnya dia menemukan rumah yang baru. Dia ngerasa cocok, yaitu rumah temannya si Nyai. Kata si Nyai, baiklah, semoga kamu betah di rumah barumu. 3 minggu setelah Mbak Sri penunggu pohon coklat itu pindah, tak sengaja si Nyai melewati depan rumah temennya itu. Tepatnya jam 5 sore waktu itu. Si Nyai melihat dia sedang menyisir rambutnya yang menjuntai. Menjuntai itu panjang. Di atas pohon mangga tepat di depan rumah temannya. Nyai pun berhenti dan si Sri itu ngeliatin ke si Nyai. Sri mendekati Nyai yang masih di atas sepeda ontel. Langsung si Sri itu berpindah pohon dari satu pohon ke pohon yang lain, merayap seperti cicak. Ngeri berarti itu. Gini ya tuh jangan. Iya benar. Kepalanya masih membelakangiku. Lalu dia kembali mendekat ke dahan yang lebih kecil, namun semakin dekat dengan si Nyai. Tepatnya di atas si Nyai. Setelah itu perlahan si Sri memutar kepalanya 360 derajat saat dia menghadapku. Wajahnya masih seperti dulu, rusak, ketarik kamu. Seret-seret. Dia memperlihatkan sisirnya sudah ada beberapa bagian yang ngompong. Dia meminta sisir baru kepada, namun Nyai tak memberinya. Lalu Nyai bergegas pergi dan terdengar suara tertawanya mengking. Nyai menengok ke belakang, ternyata dia berada di boncengan sepeda sambil menggerakkan kakinya. Tadi di belakang jauh, lagi ngetrek, tiba-tiba di belakang. Capek numpang dia. Ngeri gitu. Nyai pun berhenti dan berkata, ngaliho aku radue sisir. Artinya, pergi sana aku tak punya sisir. Namun si Sri malah memelototi Nyai dengan matanya hampir copot. Nyai mengkayuh lagi sepedanya tanpa menghiraukan Sri lagi. Sri masih diboncengani Nyai, terus tertawa seakan puas dan gembira sudah membuat Nyai jengkel. Sesampainya di tikungan desanya Nyai bertemu dengan omnya temannya Nyai. Dia adalah seorang paranormal di desanya Nyai. Teman omnya tahu, dia pun menyuruh Nyai berhenti dan menyuruh Mbak Sri pergi. Mbak si setannya diusir. Dia tahu paranormal soalnya. Nanti pergi. Paranormal dia. Kalau paracetamol obat itu obat yang. Seketika itu Mbak Sri pergi berpindah ke pohon nangka yang letaknya tepat di ujung tikungan ini. Sri pun berdiri seakan-akan marah karena telah diusir oleh omnya teman Nyai. Mereka berdua pun meninggalkan Mbak Sri tanpa Nyai tengok lagi. Nyai pun mengkayu sepedanya dengan cepat. Dan akhirnya sampailah Nyai di rumahnya dan bergegas mandi. Setelah mandi, Nyai makan malam. Dan ketika makan malam, ayahnya Nyai bercerita tentang pohon yang ditebang. Kata ayahnya Nyai, pohon coklat yang ditebang itu kemarin sebenarnya tidak ada niatan untuk ditebang. Nggak ada niatan. Dia nebangnya tanpa sengaja. Iya. Namun ketika
si Nyai pergi naik ke gunung, ternyata omnya datang. Omnya tuh datangnya ke rumahnya, dan Basri mengganggunya. Digangguinnya, pohonnya bergerak-gerak dan ada suara rantai yang ditarik. Keesokan harinya ditebanglah pohon itu. Omnya menyuruh anak buahnya tuh untuk memotong. Namun kejadian aneh terjadi tuh. Gergaji mesin yang digunakan untuk memotong pohonnya nggak mau hidup-hidup. Akhirnya pun anak buahnya menggunakan cara manual, yaitu dengan kapak. Akhirnya setelah pohon coklat itu tebang, terpotong, pohon coklatnya udah jatuh. Gergaji mesinnya baru mau hidup lagi tuh. Iyalah kan udah ditebang. Iya. Dan digunakan pun untuk memotong pohon yang lain. Lalu 3 hari berikutnya ketika Nyai disuruh ibunya untuk ke pasar, Nyai pun bertemu dengan omnya temanku yang kemarin tuh. Dia bilang si Basri mau dibawain sisir baru, dia mau dibeliin, pengen sisir baru, pokoknya lah gue mau sisir baru. Dan Nyai pun menjawab, orang gue nggak punya, ini nggak punya katanya. Padahal dia nggak beli ya. Sejak saat itu Nyai pun sering mendengar penduduk desa ini diganggu oleh Basri di tikungan desa, di pohon nangkanya yang kemarin di tempat itu kan tuh habis diusir sama omnya. Katanya tuh ada yang pernah dikerjain sampai nyemplung ke sawah. Dan ketika ditanyain tuh, kenapa kamu nyemplung ke sawah, dia ngejawabnya pakai bahasa Jawa, maeng dalan iki lurus loh kok ujuk-ujuk pas jebur, yang artinya tadi jalannya kelihatan lurus, ternyata tiba-tiba nyemplung. Jadi emang diganggu ini parah ini. Ditain ini katanya. Katanya dibilang lurus, tak kasat. Iya, tak kasat mata katanya lurus. Dia ngeliatnya lurus, tapi tahu-tahu nyemplung ke sawah. Kasihan banget tuh orang. Iya. Ada lagi nih katanya nih, tukang bakso lari tinggalin gerobaknya ketika menjajakan baksonya lewat tikungan itu. Katanya ada perempuan menyisir rambutnya di atas pohon sambil ketawa. Ada lagi nih, beberapa anak kecil kencing di bawah pohon itu dan besoknya langsung demam. Setelah kejadian itu warga-warga mendatangi paranormal, omnya temanku tadi. Namun karena ada kesibukan, si om itu belum bisa bertindak. Pada suatu hari si Nyai bertemu teman-temannya sedang memanen coklat di kebun ayahnya. Si Nyai dan temannya tidak berdampingan. Si Nyai sama temannya nggak berdampingan, namun berjarak sekitar 10 meter. Jauh 10 meter nah, lumayan. Ketika hari sudah hampir maghrib. Iya. Namun belum selesai, dia belum selesai, udah mau maghrib tapi belum selesai. Tapi kan banyak soalnya ya. Lalu si Nyai memutuskan untuk melanjutkan memanen karena tinggal dikit lagi, tanggung lah. Iya. Tiba-tiba tercium aroma khas Basri, cium bau Basri itu tuh. Dan terdengar suara seperti gigi yang bertemu dan bergertakan. Gini nih. Nyai pun melihat ke atas dan benar saja Basri sudah ada di situ. Kepalanya Basri tidak bisa diam, bergerak ke kiri dan ke kanan. Begitu gini-gini terus. Apa namanya, mosing. Basrinya bertanya, kok gue meluk wes suruh? Artinya, kok belum pulang anak kesayangan, sudah senja. Anak kesayangan dari kapan jadi anak sayangan? Kan tak kemarin minta sisir aja nggak dikasih. Dan si Nyai menjawab, sekrung mari iki lo, makanya ojo ganggu gak mari-mari. Artinya masih belum selesai, makanya jangan ganggu, ntar nggak selesai gue nih. Lalu Basri itu kembali merayap ke atas pohon dan pergi. Bayangin, setan ngerayap seperti apa? Ngeri. Sebelum dia menghilang, Basri itu ngomong dulu, Nyai, sek aku tak naik tikungan, arep ganggu uang sing keluyuran surup-surup. Artinya tuh sebentar aku mau ke tikungan, mau ganggu orang yang keluyuran saat senja. Keesokan harinya warga desa itu datangi paranormal ke pohon itu. Warga desa ngundang paranormal datang suruh ke pohon itu. Dan paranormal itu membuat ritual untuk mengusirnya, bikin ritual mengusir si Basri itu karena sudah keterlaluan mengganggu orang banyak. Sejak saat itu Nyai pun tak pernah lagi bertemu dengan Basri. Iya, berarti udah di ritual sama paranormal, berarti kayaknya diusir atau pindah ke alam, udah dimatiin gitu, nggak ada, pindah tempat, dipindahin biar nggak ngeganggu warga situ lagi. Nyai pun berpesan semoga dia tenang dan tidak bergentayangan lagi. Jadi itu ngeri juga sih.
lumayan ya. Dapat dia dipindahin, coba kalau dipindahin ngikutin Nyai mulu. Iya, capek sih Nyai. Capek, Diikutin mulu. Tuh sisirnya nggak jadi dikasih ya. Kalau dikasih makin ya. Iya, gara-gara gangguin orang sih. Lagian gangguin orang, coba tuin ke sawah, kasihan tuh orang. Parah banget tadi. Namanya kayak jin ya. Begitu kelakuannya. Oke, mungkin cukup sekian ceritanya. Gimana teman-teman pendapatnya? Silakan komen di bawah ya. Nih, jangan lupa subscribe channelnya siapa? Yang kerok. Biang Kerok. Channelnya Biang Kerok di sini. Channel itu info-info balap ya. Balap yang suka balap, channelnya Biang Kerok, lihat info-info balap. Cuman jarang update aja, soalnya kan nggak setiap malam keluar. Iya, apalagi lagi COVID ya. COVID. Susah. Iya, susah. Ada peraturannya, SOP-nya. SOP ya. Iya. Jarak 1 meter. Jangan lupa @wahyu_rh. Oke. Dan jangan lupa cari Instagram dia nih. Apa nama Instagramnya? ABCDEFUCKYO _98. _98. Kalau dibaca ABCD Fakyu. Oke. Bisa dilihat ya. Sekian video dari kita ya. Iya, sekian lah. Ntar dilanjut lagi kalau misalnya banyak yang suka, tembus viewernya banyak, ntar kita lanjut lagi. Oke, dukung aja kita. Dan jangan lupa yang punya cerita seram apa aja, mau di gunung, mau di kali, bebas lah. Komen di bawah atau kirim ke email di sini ya. Atau boleh juga ke DM Instagram saya, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di-share ya. Iyalah, teman-teman harus biar share. teman-temannya tahu juga. Biar tahu juga cerita tadi gimana Mbak Sri sama mbaknya. Gara-gara sisir berantem lah tuh. Iya, gara-gara sisir. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Gini aja.